Halo sobatku, dimanapun kalian berada, gimana kabarnya? Semoga kalian dan keluarga dalam keadaan baik-baik saja ya. Kali ini kita akan membahas Dohua Throne of Sale episode 46 yang tayang hari Kamis ini. Perlu diingat, ini hanya sekedar bocoran spoiler yang episodenya rilis tanggal 16 Maret 2023. Jadi, jika narasi dan video berbeda, mohon dimaklumi ya. Untuk kalian yang penasaran tentang cerita Throne of Sale episode 46 ini yang tayang 1 minggu sekali, oke, langsung aja kita ke ceritanya, gas. Pada ending episode 45 sebelumnya, kita diperlihatkan para peserta kompetisi yang lolos ke babak 16 besar diberi apresiasi berupa hadiah dari cermin ribuan wajah milik kuil assassin yang dapat menirukan penampilan serta watak seorang yang bercermin saat para peserta satu persatu mulai menerima hadiah dari cermin itu. Ya, 人家是千面之境的精灵，好像也没什么特别的嘛。 Yang mana ketika giliran Hao Chen menerima hadiah, roh cermin itu pun menawarkan beberapa hadiah yang cocok dengan Hao Chen, mulai dari pedang kesatria serta bahkan baju besi roh yang sangat elegan. Akan tetapi Hao Chen menolak semuanya dengan menginginkan sesuatu hadiah lain yang ditujukannya kepada Chai Sehingga pada saat yang sama, setelah Hao Chen keluar, tibalah giliran Chai saat ia yang merasa marah melihat roh cermin bercosplay penampilan Hao Chen, menyuruhnya untuk mengubah penampilannya. Yang hal ini membuat roh cermin yang panik pun segera merubah wujudnya menjadi bocil Falcon. Serta sebagai permohonan maafnya, ia meminta Chai untuk menyebutkan hadiah apa saja yang diinginkannya. Saat Chai meminta hadiah yang sangat terbaik di tempat ini yang cocok dengan Hao Chen. Dan setelah mendapatkan hadiahnya, Chai dan Hao Chen pun saling bertukar hadiah satu sama lain. Yang hal ini lantas membuat Lee Sin serta Huang Yi segera menunjukkan jiwa kekepoannya dengan merasa dua sejoli ini sedang ngebucin. Yang bahkan adegan bucin ini membuat kakek buyut Chai yang melihatnya pun merasa ilfil serta meluapkan amarahnya kepada Yang Hao Han dengan merasa perasaan itu tidak cocok untuk Chai Akan tetapi Yang Hao Han merasa jika tidak adanya perasaan yang diberikan Hao Chen, kemungkinan Chai hanyalah sebuah senjata. Undian babak 16 besar pun dimulai saat Han Qian memberitahukan tentang undian kali ini yang diatur berdasarkan bola cahaya yang didapatkan masing-masing peserta. Dengan siapa saja yang memiliki nomor yang sama, itu akan menjadi lawan satu sama lain. Serta di babak 16 besar ini, peserta hanya memiliki satu kesempatan saja, yang jikalau peserta kalah, ia akan dipastikan gugur. Sehingga pada saat yang sama, ketika Hao Chen mendapatkan nomor urut di bola cahayanya, ia terkejut. Lawan yang dihadapinya kali ini adalah Lee Sin. Tetapi sebelum ending episode 45 ini berakhir, kita disajikan bonus klip yang memperlihatkan masa bocil Hao Chen dan Jiang Hu. Akan tetapi karena Mimin menghemat durasi untuk membahas panjang kali lebar kali tinggi tentang klip ini, jadi inti ceritanya adalah Jiang Hu bertekad menjadi lebih kuat dari Hao Chen. Nah, ini dia bocoran spoilernya. Setelah Hao Chen mengetahui lawan yang dihadapinya kali ini di babak 16 besar adalah Lee Sin, penampilan Hao Chen langsung berubah secara drastis dengan segera berbalik ke arah Lee Sin sembari memasang ekspresi suram di wajahnya saat ia tidak menyangka dan merasa sial. Lawan yang dihadapinya kali ini adalah kakaknya sendiri. Sehingga pada saat yang sama, Hao Chen mulai merasakan kecanggungan untuk baku hantam melawan Lee Sin serta hendak mengatakan sesuatu kepadanya. Tetapi Lee Sin segera menggelengkan kepalanya sembari menunjukkan senyum di wajahnya dengan menyuruhnya untuk tidak perlu canggung menghadapinya karena ia merasa masuk di babak 16 besar saja sudah alhamdulillah baginya. Yang hal ini didasari atas bantuan Chai yang membuatnya sampai sejauh ini, serta ia juga merasa dengan pertarungan ini kemungkinan itu akan memuluskan langkah Hao Chen untuk melaju ke babak selanjutnya. Akan tetapi Hao Chen yang mendengar ini masih saja menunjukkan keraguannya. Yang hal ini pun membuat Lee Sin segera menenangkan adiknya itu, serta sekali lagi menjelaskan kepadanya tentang dirinya yang kemungkinan tidak akan sanggup melawannya. Yang hal ini didasari atas kesenjangan tingkat kekuatan mereka yang terpaut satu level. Yang bahkan jika ia menggunakan binatang spiritualnya yaitu kuda Pegasus mawarnya, serta Hao Chen menggunakan Hao Yue yang sudah berevolusi, Lee Sin memastikan bahwa pertarungan itu akan menjadi pertarungan yang tidak sebanding.
Dan ketika Lee Sin masih memberikan pengertian ini kepada Hao Chen, para peserta lain sudah kembali ke area penonton. Tapi Chai masih dengan setia menunggu di sisi Hao Chen sembari mendengarkan perdebatan antara adik dan kakak ini. Tetapi pada saat yang sama, ketika Chai masih mendengarkan perdebatan antara Hao Chen serta Lee Sin, sebuah suara yang mengatakan bahwa pertandingan ini bukan melibatkan antum-antum terdengar dari samping. Yang hal ini buat Hao Chen serta Lee Sin segera berbalik hanya untuk melihat bahwa suara itu berasal dari Yang Wenjiao serta summoner wanita yang berjalan ke arah mereka dengan memberikan pandangan aneh. Yang dari kelihatannya, kedua biji dan jeruk ini akan segera melakukan pertandingan pembuka di babak 16 besar. Yang hal ini buat Hao Chen yang melihatnya pun segera mengangguk sembari meminta maaf kepada mereka. Sebelum pada akhirnya ia dengan cepat membawa Lee Sin serta Chai untuk menuju ke area penonton. Sehingga pada saat yang sama, ketika perjalanan menuju area penonton, Lee Sin yang tampak penasaran segera menunjukkan jiwa kekepoannya dengan menanyakan kepada Chai tentang siapa lawannya. Saat Chai yang mendengar ini hanya menggelengkan kepalanya sembari mengatakan bahwa dirinya tidak bisa melihat serta menyebabkannya tidak mengetahui tentang hal itu. Yang hal ini lantas membuat Hao Chen yang melihatnya pun segera menunjukkan gelombang rasa bersalah di wajahnya dengan merasa tidak peka atas Chai yang merupakan gadis tunanetra. Saat ia segera meraih tangan Chai serta menyuruhnya untuk tidak perlu mengkhawatirkan tentang hal itu dengan mengajaknya untuk menanyakan kepada pengawas pertandingan tentang lawannya. Pada saat Hao Chen bertanya kepada pengawas pertandingan tentang siapa sebenarnya lawan dari Chai pertandingan pertama di babak 16 besar pun pada akhirnya dimulai. Saat pertarungan ini mempertemukan antara Yang Wenjiao serta seorang wanita dari kuil spiritual yang bernama Bai Xiaomu. Yang mana ketika baku hantam itu dimulai, Yang Wenjiao sama sekali tidak memanggil tunggangannya dengan malah menyebarkan sepasang pedang beratnya yang langsung melesat seperti sambaran petir ke arah Bai Xiaomu. Tetapi pada saat yang sama, summoner wanita itu tampaknya menyadari serangan dari Yang Wenjiao saat dia segera memegang tongkat hijau di tangannya dengan segera membuat sebuah pertahanan yang melindungi tubuhnya dan tanpa basa-basi dengan cepat mundur. Sehingga pada saat yang sama, melihat Bai Xiaomu bergerak mundur untuk menghindari serangannya, Yang Wenjiao segera meningkatkan kecepatan pedangnya dan langsung melesat untuk menyerang summoner wanita itu. Tetapi pada saat yang sama, ketika Yang Wenjiao tiba pada jarak 20 meter ke arah Bai Xiaomu sudah menyelesaikan pemanggilan pertamanya saat titik cahaya hijau dipancarkan dari puncak tongkatnya dengan jatuh ke tanah pada detik berikutnya, serta sebuah lingkaran hijau segera muncul memancarkan kumpulan energi di sekitarnya sebelum pada akhirnya itu segera memunculkan pohon anggur tebal yang keluar dari tanah serta menyebar ke depan. Dan setelah kemunculan pohon anggur yang melindungi Bai Xiaomu, Yang Wenjiao tampaknya tidak ingin berbenturan dengan tanaman itu saat ia segera mengambil jalan memutar serta bergerak maju dengan tekad yang membara dengan kedua pedang besarnya yang memunculkan cahaya keemasan serta mempercepat langkahnya lebih jauh saat dia langsung melambaikan kedua pedang cahaya emasnya itu ke arah pohon anggur yang dimunculkan Bai Xiaomu. Yang hal ini segera menyebabkan tanaman itu segera hancur lebur. Akan tetapi baru saja pohon anggurnya itu hancur lebur, Bai Xiaomu tampaknya sudah menyelesaikan pemanggilan keduanya saat pemanggilan itu segera memunculkan sebuah cahaya bergelombang hijau yang tampak sangat badas dengan segera memunculkan pohon berduri yang keluar dari tanah. Serta pada saat yang sama, setelah kemunculan pohon berduri ini, Bai Xiaomu tanpa ampun langsung melesatkannya secara brutal ke arah tubuh Yang Wenjiao. Sehingga pada saat yang sama, melihat hal ini, Yang Wenjiao segera menunjukkan mode seriusnya dengan langsung mengeluarkan kekuatan terbadas di pedangnya saat ia langsung melesatkannya tanpa ampun ke arah tubuh Bai Xiaomu. Yang hal ini lantas membuat kedua serangan itu pun saling menghantam. Akan tetapi serangan Yang Wenjiao tampaknya masih sangat OP saat Bai Xiaomu segera terpental cukup jauh dari arena baku hantam dengan segera terkapar di tanah, yang pada akhirnya pertarungan itu pun dimenangkan oleh Yang Wenjiao. Setelah Yang Wenjiao memenangkan pertarungan pembuka yang sangat badas ini, pengawas pertandingan pun segera mengumumkan bahwa pertandingan ini dimenangkan oleh Yang Wenjiao dengan otomatis membuatnya melaju ke babak 8 besar. Sehingga pada saat yang sama, setelah pertarungan pembuka ini berakhir, pertandingan kedua yang sangat kita nantikan pun pada akhirnya dilanjutkan dengan mempertemukan antara Hao Chen melawan Lee Sin. Yang hal ini pun lantas membuat pengawas pertandingan segera mengumumkan adik dan kakak ini untuk naik ke atas panggung arena. Saat Hao Chen serta Lee Sin yang mendengar ini segera naik ke atas panggung dan memulai baku hantam.
Akan tetapi setelah beberapa menit, mereka memulai baku hantam sampai-sampai Lee Sin mengeluarkan binatang spiritualnya, yaitu kuda Pegasus Mawar, serta Hao Chen mengeluarkan kekuatan pedang terbadasnya. Lee Sin secara mengejutkan menyatakan keputusannya untuk suren kepada pengawas pertandingan, yang hal ini lantas membuat pengawas pertandingan yang melihatnya pun segera memunculkan raut wajah pelongo-pelongonya. Sebelum pada akhirnya, ia mengumumkan bahwa pemenang pertarungan ini adalah Hao Chen. Dan setelah berakhirnya pertarungan menyurenkan antara Hao Chen melawan Lee Sin, pertarungan berikutnya pun terus dilanjutkan dengan menyajikan pertarungan yang sangat epik dan seru. Sampai-sampai para peserta yang bertarung pun tidak akan dengan terburu-buru untuk suren sebelum titik darah penghabisan, seperti yang dilakukan Lee Sin si beban sebelumnya. Yang pada dasarnya, setelah beberapa pertarungan ini, tiba lagi giliran Chai-Er untuk bertarung di kompetisi babak 16 besar ini. Saat Hao Chen yang melihatnya pun dengan gugup plus khawatir memegangi tangan Chai-Er. Akan tetapi Chai-Er segera menggelengkan kepalanya serta dengan tenang menyuruhnya untuk santuy, sembari mengatakan kepada Hao Chen bahwa tidak akan terjadi apa-apa terhadap dirinya. Saat dengan tongkat bambu di tangannya, ia perlahan menuju arena pertarungan. Sehingga pada saat yang sama, melihat penampilan buta Chai-Er di arena pertarungan, para pesaing lainnya menunjukkan berbagai reaksi dengan dipisahkan menjadi dua kubu. Yang mana kubu pertama secara alami adalah mereka yang sangat meragukan Chai-Er dengan merasa bagaimana wanita muda ini bisa menembus babak 16 besar, serta kubu kedua tampak gugup serta bersemangat karena mereka sebelumnya menyaksikan kekuatan Chai-Er yang sangat tangguh. Sehingga pada saat yang sama, setelah tiba di tengah arena pertarungan, Chai-Er perlahan mendeteksi dengan indranya lawan di depannya. Saat secara mengejutkan, lawan yang dihadapinya kali ini merupakan seorang pemuda yang berasal dari kuil spiritual. Iya. Sampai di sini saja saya menyampaikan bocoran spoiler Throne of Cell episode 46 yang baru tayang Kamis ini. Akhir kata saya ucapkan bye-bye.